Siswanya kan intelektual muda, Iya, mesti ada peran-peran yang diberikan atau ruang yang dibuka untuk diskusi. Biasanya dalam tingkat kekritisannya dan lagi belajar, seringkali ya lebih berani begitu. iya. Dulu kalau kita mahasiswa gitu kayaknya. Iya. Sedangkan kalau diurut-urut, apa? Orang tua saya bukan pejabat penting, Iya. gitu kan. Ibu saya lebih mengajari anak-anaknya budi pekerti dan hidup mandiri, gitu. Apa sebenarnya? Jadi kalau dari fasilitas hampir nggak ada sama sekali. Saya yakin ada doa ya. Iya. Support ya Pak ya. Support. Selamat datang di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Hari ini hari yang istimewa. Kita kedatangan orang yang sangat luar biasa, figur yang dicintai banyak orang. Bakal calon presiden kita tercinta, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat datang, Mas, di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Kumaha, Damang? Alhamdulillah. Di Sunda, Sundanya. Nyari Mas, ini kan Mas hadir kembali di Bandung, ini untuk kesekian kalinya di Jawa Barat ini. Iya. Kelihatannya Mas Ganjar ini punya hati yang sangat spesial ini untuk masyarakat Jawa Barat. Boleh cerita Mas, apakah Mas Ganjar atau Bu Atikoh punya keterkaitan dengan Jawa Barat ini? Adik saya di sini. Oh, di sini. Adik saya di sini, suaminya orang Sunda. Ponakan saya ada 3. Saya belajar nyari Sunda dari ponakan. Yang masih nggak ngerti juga, tapi belajar terus. Istri saya pernah ngambil master di ITB. Jadi ya seringlah bolak-balik ke sini, dan Jawa Barat selalu menarik ya. Oh. Selalu menarik. Bikin rindu ya, Pak. Ya, ada kekhasannya, budayanya kuat banget. Iya. Gayanya khas banget. Dan dalam konteks politik semua pasti tertarik Jawa Barat. Tidak heran Mas Ganjar sering sekali datang ke Jawa Barat ini ya. Ya setidaknya ada banyak nasihat dari kawan-kawan untuk silaturahmi lah dengan banyak tempat di Indonesia. Tapi sekali lagi pasti para politisi melihat Jawa Barat besar, Iya. Jawa Barat kebudayaannya kuat ya, dan tanah Sunda ini kan memang punya sejarah yang panjang sekali. Iya. Orangnya hebat-hebat dan sebagainya. Ya itulah. Kemarin juga kita baca di berita Mas Ganjar itu dijadikan anak angkat oleh sesepuh Jawa Barat, Mang Solihin GP. Itu gimana ceritanya tuh, Mas? Ya surprise aja. Saya sebenarnya janji ya mau ke tempat beliau, sowan beliau gitu. Udah lama. Mas Ganjar udah ditunggu sama Pak Solihin. Terus kapan bisa datang? Berkali-kali sampai saya didatengin Kang Mamai di Semarang anaknya, ya. Setelah itu ya baru kemarin kita bisa sowan beliau, dan surprise buat saya karena Kang Ihin sama Ibu menunggu di depan pintu. Oh, disambut di depan. Disambut, dan beliau habis sakit gitu ya. Saya jadi merasa sangat terhormat, dan saya dipeluk-peluk gitu. Terus kemudian dia cerita semangat. Bahkan ngajak panjo. Luar biasa. Kuat, tangannya kuat betul. Udah 90 tahun lebih. 93 ya. 93. Luar biasa. Semua boleh kalah, tapi kalau panco nggak boleh kalah katanya. Dan itu yang saya dikasih apa? Oh iya. Ikat namanya sih kalau di iya. sini namanya ya. Itu diket, ini tanda Mas Ganjar sebagai keluarga kami. Waduh, terharu saya. Luar biasa. Karena mungkin dari sononya kami sudah merasa bersaudara. Karena Solihin GP. Ada GP-nya itu. GP ya, sama-sama punya inisial GP ya. Ada GP, ada nama Pranowo ya. GP-nya. Mungkin itu ya, Tuhan kasih jalan ya. Allah kasih jalan itu. Iya. Oke. Cak, kamu sebagai generasi muda nih mungkin punya pertanyaan buat Mas Ganjar. Iya, mungkin terkait kemahasiswaan kali ya Pak, karena kan saya juga kalangan mahasiswa. Iya. Nah, melihat Pak Ganjar ini sering kali menerima undangan berbicara di depan para mahasiswa gitu Pak. Terkhusus hari ini kan ada agenda ke Unpar dan Maranatha ya Pak ya. Iya. Nah itu tuh salah satu bentuk perhatian khusus Pak Ganjar nggak sih ke mahasiswa gitu? Kawan-kawan mahasiswa ini kan intelektual muda. Iya. Mesti ada peran-peran yang diberikan atau ruang yang dibuka untuk diskusi. Biasanya dalam tingkat kekritisannya dan lagi belajar, seringkali ya lebih
lebih berani begitu. Iya. Dulu kalau kita mahasiswa gitu kayaknya. Iya. Critical thinking-nya gitu. Critical thinking, berani, dan kecenderungannya melawan penguasa, melawan pemerintah biasanya. Demo terus gitu ya, Demo gitu. Nah, tapi penting ruang-ruang diskusi itu untuk kita saling tahu, klarifikasi, saling bertanya, diskusi, mengkoreksi, tabayun begitu ya, sehingga orang akan bisa lebih banyak tahu. Maka tadi saya tanya, ntar aku bicara apa? Gitu. Peran politik kampus, mahasiswa ya untuk kontribusi bangsa. Ada nggak sih? Oh, ada banyak gitu. Iya. Yang satu nanti bicara soal kesejahteraan sosial. Nah itu biasanya mahasiswa juga kena tuh. Iya. Yang nggak bisa akses pendidikan, Iya. mereka yang miskin tidak mampu tapi punya kecerdasan yang luar biasa. Ini kan perlu tindakan afirmasi. Jadi saya suka sekali untuk bisa berdiskusi lebih banyak. Kemarin ke minggu lalu di Unpas Unpas, ya, Pak? keluarnya di demo, tapi demonya banyak kemarin. Jadi pas saya lewat, saya turun gitu. Saya turun, ada apa nih? Oh, demo gitu. Udah pernah ke daerah itu? Belum. Udah pernah baca berita terakhir? Belum. Kalau gitu saya kasih tahu. Selesai salaman. Biasanya justru menghindari demo-demo ya Mas ya. Mas Ganjar malah mendatangi mereka. Kita kan dulu demo juga. Golongan yang tukang demo ya Pak. Oke, Mas Ganjar kan hari ini diidolai banyak orang, semua kalangan gitu ya. Kalau boleh tahu, Mas Ganjar sendiri punya idola nggak sih? Idolanya Mas Ganjar itu ada nggak sih? Ada dong. Siapa Mas? Orang tua lah. Oh, ayah ibu. Orang tua. Orang tua itu idola. Saya kadang-kadang tidak membayangkan kenapa ya saya bisa jadi sampai titik ini. Sedangkan kalau diurut-urut, apa? Orang tua saya bukan pejabat penting, gitu kan. Ibu saya lebih mengajari anak-anaknya budi pekerti dan hidup mandiri, gitu. Apa sebenarnya? Jadi kalau dari fasilitas hampir nggak ada sama sekali. Saya kira saya yakin doa ya. Iya. Support ya Pak ya. Support doa orang tua itu yang paling utama. Iya. Mungkin Mas Ganjar punya pesan buat kalangan muda, mahasiswa, Iya, Pak. pemilih pertama. Karena kan seperti yang kita tahu ya Pak, mahasiswa itu bisa dibilang lah Agak pemilih apatis baru ya? gitu ya. Iya, Dan banyak yang pemilih malas. baru dan mungkin mereka kayak masih kurang into politik gitu. Yang mana dari mereka juga kan ada first voter gitu atau pemilih pertama. Nah, gimana sih pesan dan saran dari Pak Himbauan, Ganjar ya, himbauan. untuk mahasiswa? Waktu kemarin saya ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa, yang saya lakukan adalah ini ada pesta demokrasi yang menarik. Kamu harus menunggu 5 tahun lagi untuk bisa terlibat. Iya, 5 tahun sekali ya Pak. Terlibatlah sekarang. Maka saya melamar anak muda. Saya melamar mahasiswa untuk terlibat. Karena di situ akan ada learning by doing, dan kemudian ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi, dan itu tidak pernah akan didapatkan sampai kapanpun. Ya, kecuali dia masuk partai politik. Iya. Kebetulan saya masuk partai politik sejak mahasiswa. Jadi kita sudah benturan-benturan udah biasa. Udah biasa. Ya enggak. Salah-salah ya pernah lah gitu ya. Nggak ngerti jadi ngerti ya, prosesnya ada di situ. Mempertahankan sikap konsisten ada di situ. Iya. Ujian-ujian ideologis ada di situ. Sehingga pada saat kita mesti menjadi seorang yang harus disisif untuk memutuskan, pertimbangannya menjadi lengkap. Iya. Istilah saya refleks politiknya lebih cepat. Oh ini urusannya dengan mahasiswa, ini dengan masyarakat, ini problem ideologis, kita harus sikap, risikonya ada, ya kita ambil. Kan nggak bisa orang jalan mulus-mulus saja kan? Iya. Nah mahasiswa mesti terlibat, mesti kita ajak, pemilih pemula mesti tahu. Seluruh kehidupan tuh politik loh, Neng. Iya, betul. Mahasiswa demo, nggak suka biaya kuliah. Uang kuliah iya. naik. KT, demo, rektor di demo, gitu kan? Iya, itu politik, itu sebuah keputusan kan. Iya. Kalau kita nggak mau terlibat, bagaimana? Iya. Ada kritik mahasiswa umpama terkait dengan lingkungan hidup, gitu ya. Iya. Kita terlibat aja. Bagaimana kita putuskan sehingga pada saat orang ingin memutuskan, katakan kalau hari ini Pak Jokowi ada proyek strategis nasional umpama, Iya. itu strategis untuk kemajuan bangsa. Tapi iya apa enggak? Iya. Adakah dampak-dampak yang harus kita mitigasi? Iya. Mahasiswa terlibat. Maka pengalaman saya, waktu kemarin masih diamanahi menjadi gubernur umpama, kalau musrenbang saya undang representasi mereka. Oke. Ya.
Ada yang suka datang, tapi ada yang enggak, ini ikut pemerintah, oke gitu ya. Jadi asik selalu, aja. selalu diikut sertakan gitu ya Pak ya. Ya tinggal tertarik apa enggak. Iya. Maka kemudian kita akan menentukan nasib bangsa bareng-bareng. Iya. Dan itu artinya butuh keterlibatan pemuda. Iya. Bung Karno, Sinergitas lah ya Pak. Bung Karno dulu ngomongnya apa? Untuk memindahkan Gunung Semeru itu butuh 1.000 orang tua. Iya. Beri saya 1.000 orang tua, akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Itu kan semangat orang tua. Tapi beri kami 10 pemuda, wah akan kugoncang dunia. Bukan cuma gunung yang digoncang. Dunia ya Dan Pak. anak-anak muda pada zamannya tentu dengan giroh perjuangannya akan bisa mewarnai. Kalau mahasiswa biasanya ada dong tokohnya. Iya. Tapi sekarang tokoh mahasiswa siapa ya? Agak jarang ya. Jarang. Atau mungkin apolitis. Maka harus berkepolitik kali ya. Iya. Politik kampus, politik mahasiswa gitu. Student government kan bisa. Luar biasa ya Cak ya. Nah, pemilih pertama ini kan tidak hanya mahasiswa Mas, ada juga yang masih SMA kelas 2 tapi udah 17 tahun dan SMA kelas 3. Ada nggak rencana Mas Ganjar juga untuk mengajak mereka aktif melakukan ikut memberikan hak suara pada pemilu nanti? Selalu. Selalu ya. Saya justru mendengarkan lebih banyak dari mereka apa problem mereka. Ya. Problem mereka yang pertama adalah harus tahu dulu. Ini politik mau kemana sih? Ada yang elektoral, ada yang substansial gitu. Ada yang kemudian buat saya apa? Iya. Nah buat saya ini kami baru tahu anak-anak muda sekarang, oh kamu gamers ya, oh kamu punya komunitas coding ya, itu. Oh kamu punya komunitas olahraga. Nah ternyata mereka butuh perhatian-perhatian. Kadang-kadang perhatiannya nggak terlalu rumit kok, disapa aja. Bro selamat ya, kamu menang ya kemarin ya, wah kamu keren. Ya apresiasi apa ya. Bagi mereka itu udah luar biasa ya Mas, ya, Ternyata dihargai. itu. Iya, Sekali-kali diajak gitu ya. Maka saya pernah ngajak anak-anak muda pelajar SMA itu ya. Mereka datang, ada SMK, ada aliyah gitu. Untuk kita ajak bareng-bareng sehari bersama saya. Terus kita ajak. Pas kebetulan hari itu saya berkunjung ke banyak tempat. Menarik. Datangnya pas ke kampus, datangnya pas ke penyandang disabilitas, sehingga dia terkaget-kaget. Sampai jam 1 dini hari. Maksud saya itulah learning process ya, yang mereka bisa langsung mengalami. Ntar kan ada dialog, mereka mendengar, oh gitu. Pak tadi itu kalau begitu gimana ya Pak? Nah ini mulai anak-anak menstimulus gitu ya. Pernah pas perayaan hari anti korupsi nih, Bang Roy. Itu mau upacara. Pak besok perayaan anti korupsi Pak. Kita mau upacara. Upacara? Enggak, ganti. Apa Pak? Buat panggung di depan kantor gubernur. Apa? Kumpulkan anak-anak muda kelasnya SMA ya seusia mereka lah. Suruh pidato tentang anti korupsi. Diseleksi. Nemu. Akhirnya 6 kelompok. Dari 6 kelompok inilah yang kemudian mereka manggung. Oh, luar biasa itu keren ya. Isinya apa? Marah-marah. Nah, akhirnya mereka berani. Dan proses kreatifnya, Cak, mereka kemudian buat apa namanya? Kertas ditempel-tempel gitu ya. Dan dia memberikan harapan terhadap anti korupsi. Setelah itu apa yang saya lakukan? Ini menginspirasi. Akhirnya saya minta tanda tangan 35 bupati wali kota untuk membuat pendidikan anti korupsi di sekolahan. Wah, keren. Mulai dari anak-anak gitu. Keren. Itu dari anak muda. Iya. Karena kan Pak ada istilah juga buta terburuk itu kan buta politik ya. Jadi ya mau nggak mau dimulai dulu dari anak muda gitu kan. Iya, dilibatkan, diajak. Maka kalau ajak ketemu mahasiswa, oke, saya mau maju, siapa mau jadi tim sukses saya? Ahlimu di bidang apa? Kamu akan praktek dan kamu akan bertemu dengan banyak orang. Ini pengalaman yang sulit didapatkan. Saya punya teman-teman yang dari Eropa, Amerika, ada di Taiwan, ya Hong Kong, Tiongkok, Australia, banyak sekali. Relawan-relawan itu sebagian besar anak muda. Dan mereka sampaikan, Mas, mesti dibuat ini, dibuat itu. Pengalaman kita di Eropa, di Amerika begini. Oke, kamu buat itu. Yang ini nggak bisa dilaksanakan tempat kita gitu ya. Tapi ide mereka kemudian muncul. Mas bawa isu ini. Tahu nggak sekarang sandwich generation ini mengalami situasi yang tidak nyaman. Mereka generasi strawberry katanya gitu. Macam-macam ya Pak istilahnya.
dari itu ternyata mental health itu penting Iya. gitu kan. Terus kemudian dia diarahkan pekerjaan alternatif. Gig ekonomi itu kan mendorong mereka menjadi freelancer ya. Iya. Dan orang takut menjadi freelancer. Pengen jadi pegawai. Nah, ini kan mesti disiapkan. Mentalnya disiapkan. Gitu. Mas Ganjar hari ini bertemu juga dengan relawan-relawan Bandung gitu. Ada pesan-pesan Mas buat para relawan yang hadir hari ini menyapa Mas Ganjar? Ya, saya yang pertama sampaikan terima kasih ya. Saya tidak menduga kalau sebanyak ini terjadi di seluruh dunia. Iya. Saya pikir dulu ya 1, 2 gitu ya, Anda teriak, deklarasi dan sebagainya. Wow, saya kaget. Karena sekarang undangan makin banyak dan kalau ditaruh gambarnya tuh banyak banget itu. Iya. Jadi saya kemarin ke Tasik ya, Iya. ketemu dengan mereka. Hari ini di Bandung ketemu lagi, dulu di Jakarta ketemu Kemarin juga. Cirebon, Bekasi juga Mas ya. Cirebon, Bekasi ketemu dengan mereka. Ya luar biasa. Sebenarnya ini harapan ya. Kesadaran dari civil society untuk ikut terlibat itu menurut saya bagus. Jadi saya menyampaikan terima kasih dan kita sudah berkali-kali kok ikut pemilu. Iya. Maka yuk kita sampaikan gagasan, sampaikan ide, jangan mencederai perasaan orang gitu kan. Kita dalam bingkai NKRI, ada Pancasila kan. Iya. Kita dalam bingkai NKRI kita hormati seluruh kepentingan karena Republik ini lahir ya dari partisipasi semuanya. Siap. Ada pahlawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, yang tua, ya, perempuan, penyandang disabilitas semua loh ya. Maka kawan-kawan relawan kita sampaikan hal yang positif, basisnya programatis dan tentu saja menyelesaikan persoalan mereka. Ya. Maka saya terima kasih loh banyak relawan yang cara mendekatinya itu menyelesaikan persoalan mereka. Itu keren. Ya, itu yang penting. Di luar pikiran saya loh itu, inovatif. Siap. Oke, Gitu, Mas kira-kira. Ganjar, terima kasih banyak untuk Sama-sama. kehadirannya di Kota Bandung. Sama-sama. Teman-teman, inilah podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Jangan lupa tanggal 14 Februari, gunakan hak pilih Anda karena hak pilih Anda akan menentukan masa depan dan nasib negeri kita tercinta. Sampai jumpa lagi. Dah.